Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan sahabat saya Dita ya, yang ada di Texas ya, diaspora Indonesia Dita ya. Yes, betul. Ya, saya Nah, ada di Texas, Buce. Apa kabar? baik, dan Dita ini juga pengalaman sekali, udah menangani banyak orang-orang kena COVID-19 ya. Nah, kita ini banyak pengen tahu nih, gimana sih COVID-19 itu sejarahnya gimana? Kamu kan pengalaman, gimana ceritanya? Oh, oke. Saya bisa cerita mengenai COVID yang ada di Amerika ya, Ya, Pak Bucek. Jadi, apa namanya, kita itu sudah mulai tahu ada COVID itu iya. sekitar akhir November, awal Desember sebetulnya. Oh gitu, Ya, awal Desember. tapi seperti bagaimana sesuatu yang baru Ya, pada saat kita tahu ada penyakit baru, tentu kita harus harus apa ya, mempelajarinya dulu, kemudian mengerti dulu itu apa, ya. sehingga sempat ada kekeosan sedikit saat baru-baru itu sekitar 3 bulan 4 bulan Jadi itu 3-4 bulan pertama chaos, masih chaos ya. ya masih chaos gitu. Oke. Bahkan apa ya, dokter-dokter yang saya kan perawat, Ya. dokter di atas saya itu juga banyak bingungnya sebetulnya pada saat itu gitu, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana caranya. Nah itu saat saat pertamanya gitu. Ya. Tetapi seiring dengan saya lupa, malah kalau kalau Bu Cek inget ya, di bulan-bulan pertama itu kita sempat melakukan social distancing yang katanya cukup 1 meter atau Betul, 3 feet, ya betul, kan? betul. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa strain COVID itu macam-macam, Mhm. ada yang lemparannya jauh, baru kita sekarang tahu bahwa social distancing yang paling baik adalah 6 feet atau sekitar 2 meter. Nah, kayak gitu kan terjadi chaos-chaos kayak gitu. Kita semua juga sedang belajar pada saat itu. Nah, sekarang alhamdulillah semua sudah sudah mulai dimengerti Ya. bahwa COVID itu apa, kemudian strain-nya ada berapa, bagaimana mereka memecah diri lalu menjadi sesuatu yang baru lagi. Itu para ahli kita terus mempelajarinya gitu. Hmm. Nah, sekarang yang kita bisa untuk kita sendiri adalah untuk melihat apakah pada saat kita merasa ada gejala, Ya. gitu ya, apakah ini COVID atau Ya. bukan? Ya. Apakah saya harus cepet-cepet apa panik atau bagaimana gitu kan? Benar. Nah, yang paling penting diketahui, apalagi untuk kita semua diaspora yang ada di Amerika, Hmm. itu musim flu Iya, sekarang. karena udah mau winter kan, winter itu musim flu, dan flu di Amerika nggak seperti flu di Indonesia. Ya. Di Amerika strain-nya banyak atau jenisnya banyak dan ada beberapa yang mematikan juga. Nah, Oh. jadi sekarang perbedaan utamanya adalah kalau yang terasa adalah di bagian sini, di bagian muka, Ya. itu biasanya flu. Oh, Kalau kalau di bagian muka itu. muka itu ya, atau yang kita sebut sebagai upper respiratory, Oh, gitu. itu. Ya, Kayak seperti kalau yang ya kalau pakai meler-meler gitu ya, pakai meler-meler terus kitanya matanya pakai belekan-belekan, ya. most most of the time it's flu gitu. Oke. Tapi kalau di sini, di bagian sini ya gitu ya, in the core respiratories atau respiratory central, Ya. itu kemungkinan besarnya adalah COVID. COVID tidak menyerang upper respiratory. Oke. Jadi kalau kita terasanya, aduh gue mau pilek nih, aduh gue mau begini, nggak usah panik dulu. Nggak usah panik dulu. Itu Hmm. mungkin hanya sekedar flu gitu. Oke. Hanya sekedar flu. Dan saya juga pesankan di sini, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan suntik Vaksin flu. flu. Ya, untuk ikut vaksin flu. Nah, agar nggak terjadi kebingungan tentang COVID dengan flu. Ya. Dan yang paling penting itu juga, COVID ini kan paling senang menulari orang yang sudah punya precondition, orang yang sudah ada penyakitnya, entah itu diabetes, entah itu dia udah kelewat tua sehingga imun sistemnya agak berkurang, Ya. atau dia punya asma, Ya. dan kalau punya flu itu juga gampang diserang. Nanti kita jadi punya penyakit di atas dan penyakit di tengah sini. Ya itu yang jangan sampai terjadi gitu. Oke. Nah,
Kemudian kalau ternyata kita merasa, oh ini yang kena kayaknya di core sini nih, di bagian sini, di respiratory central kita, itu cepat datang ke rumah sakit, cepat datang ke rumah sakit, dan di sana nanti tentu kita akan melakukan Kita ke rumah sakit di mana? Ke unit gawat darurat, emergency room, apa namanya tuh yang biasa itu? Kalau saya bilang begini, di Amerika ini pintu dari rumah sakit adalah pasti ER, pasti emergency room. Ya, nanti dia yang akan menyerahkan kepada departemennya masing-masing. Ini orang kayak apa gitu. Selalu pergi ke sana gitu. Nah itu yang paling penting. Tetapi saya juga mau bicara tentang jangan sampai kena lah. Tadi satu saya udah bilang coba suntik flu. Yang kedua, minimum paling enggak minum vitamin C 1000 Bu Cek, 1000 mg sehari. 1000 mg per hari ya? Ya, kalau kita sedang merawat orang sakit, katakanlah di rumah tiba suami kita atau anak kita atau siapalah itu sedang kena COVID, jadikan 2000. Jadikan 2000 gitu, naikkan sedikit. Nah, apalagi yang harus saya ceritakan. Jadi dari itu mengenai bagaimana kita melihat COVID itu. Nah, keadaan yang sekarang itu adalah vaksin COVID sedang dicoba. Tapi dari apa yang saya dapat, gitu ya, di saat kita meeting, katanya vaksin itu masih agak sedikit lemah, gitu. Banyak orang-orang yang antibodinya tidak terbentuk bahkan setelah suntik kedua. Gitu. Oh begitu. Ya. Jangan kayak saya dong kalau gitu. Nah, kayak nggak salah Bu Cek juga ikut kan ya jadi yang dicoba untuk itu katanya ya. Katanya begitu. Saya sudah cek 2 kali dan saya sudah cek 2 kali saya punya antibodi tetap negatif. Ya. Pikir saya kena placebo, jadi bisa mungkin juga vaksin tapi memang tidak terbentuk antibodi. Tidak terbentuk, iya belum terbentuk begitu. Jadi begitu. Jadi ada placebo, ada vaksin itu semuanya dicoba tapi sampai sekarang Amerika belum menyatakan vaksin itu efektif, makanya kita belum lempar secara umum begitu loh. Okay. Masih melakukan sekedar percobaan, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kita juga masih melakukan penelitian orang yang sudah kena COVID, antibodinya terbentuk nggak? Betul. Itu makanya sekarang saya meminta kepada teman-teman baik di Indonesia maupun di Amerika bantu para ahli ini. Betul. Dengan setelah sakit COVID, jangan diem aja. Tolong periksa darahnya per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan. Apakah ada antibodi? Ada antibodi gitu kan? Kayak misalnya gini, kita sakit cacar air. Betul. Kalau udah sekali sakit cacar air, antibodi kita langsung terbentuk seumur hidup kita nggak kena lagi. Betul. Nah kita mau lihat nih si COVID ini. Antibodinya model yang mana? Apakah model 1 kali kena nggak bakal kena lagi, atau akan kena berulang-ulang kayak orang sakit flu, antibodi terbentuk cuma seminggu, sebulan, 2 bulan, habis itu hilang gitu ya? Apakah yang seperti itu? Nah ini butuh bantuan dari masyarakat untuk mau diajak untuk memeriksakan diri setelah sakit COVID, lalu menjadi volunteer untuk hal-hal yang sifatnya pengujian placebo, kemudian vaksin, dan juga antibodi yang terbentuk setelah sakit begitu. Oh gitu ya. Menarik ya. Jadi memang dari saya punya penelitian kan, saya diharuskan untuk datang 6 kali. Jadi pertama, suntikan pertama, 20 hari kemudian suntikan kedua, ya. Itu untuk namanya booster. Setelah suntikan kedua ada jarak 1 bulan. Nah, selama ini tidak ada diambil darah. Diambil darah waktu pertama kali untuk melihat apakah saya sudah ada antibodi apa belum. Belum, yes. Setelah 1 bulan dari vaksin kedua, saya akan diambil darah untuk mengecek antibodi saya ada enggak. Setelah kemudian 6 bulan saya harus datang lagi. Kemudian 1 tahun dari itu dan 2 tahun dari itu dengan tujuan melihat apakah masih ada sisa antibodi itu dalam tubuh saya. Nah, pertanyaannya, apakah antibodi itu bisa diukur? Misalnya ada antibodinya 20 mg atau 100, kan baru bisa kita tahu tambah menurun atau bagaimana. Bisa nggak itu? Oke, nomor 1 antibodi bukan diukur dengan miligram, kayak ada IgG dan segala macamnya. Tapi itu bisa diukur, makanya
Ah, Bu Cek tahu kan ada vaksin A. Saya ambil contoh apa ya, vaksin shingles. Vaksin yaitu untuk orang di usia 50 tahun yang pernah terkena cacar air agar tidak punya shingles gitu ya. Nah, itu harus dilakukan 2 kali dengan jarak 6 bulan. betul. Kenapa? Karena di suntikan yang pertama itu antibodi terbentuk sangat sedikit, harus di booster lagi sebelum 6 bulan agar terbentuk penuh dan tidak pernah hilang. Betul. Nah, COVID ini kita belum tahu nih, Cek, gimana caranya, apa ini yang harus dilakuin. Apakah, terus nanti apa ya, suntikan yang 3 kali, hepatitis B, itu bisa 3 atau 4 kali, tergantung orangnya, gitu kan. Nah, itu dulu sebelum kita tahu suntikan, vaksin shingles ataupun hepatitis B, sama prosesnya dengan COVID ini. Harus dilakukan uji coba berkali-kali, sehingga kita tahu nanti, oh vaksinnya cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali dengan jarak berapa bulan atau jarak berapa tahun dan sebagainya. Itu yang sedang kita lakukan gitu. Termasuk juga dengan mencari tahu antibodi yang sudah terbentuk pada orang yang sudah terkena COVID dan sembuh. Betul, ya. Jadi dari ini informasi yang saya dapat ya, kan kebetulan saya ke sana dan saya kan mengisi form ya. Iya. Ada beberapa hal yang itu di sini begini. Jadi rupanya vaksin ini lagi dicoba 10 mili, 20 mili, 30 mili, dan 100 mili. Ya. Dicoba apakah disuntik 1 kali 100 mili, 1 kali aja. Mau dilihat, dibandingkan, itu gimana tuh antibodinya. Apakah muncul, terus bagaimana. Atau lebih efektif mana? 10 dengan 10, apa 30 dan 30 gitu. Ya. Jadi ternyata begini, Dita, info yang saya dapat, jadi orang yang disuntikan 1 kali besar 100 mili efeknya juga banyak gitu loh. Karena mungkin besar ya dosisnya ya. 30 mili dan 30 mili itu tidak besar kan dosisnya. Jadi efeknya juga sedikit gitu loh. Dan ternyata lebih efektif 30-30. Jadi makanya lebih efektif 2 kali disuntik. Saya lihatnya begitu. Jadi mereka lagi mencari dosis yang tepat untuk semua orang. Betul. Gitu, ya kan? Sebab kalau bisa 20 mili, why not gitu. Kenapa harus 30 gitu kan? 20-20 kan lebih bagus gitu daripada 30-30. Berarti vaksinnya bisa lebih banyak dibagikan ke orang lebih banyak gitu loh. Ya. Bukan cuma bisa dibagikan ke lebih banyak, tapi begini, badan kita ini unik, Bu Cek. Di dalam tubuh kita ini unik. Kayak begini, kalau kita kebanyakan vitamin anu, maka nanti ada supresan terhadap vitamin yang lain gitu loh. Kalau misalnya kita disuntik antibodinya full of COVID, gimana dengan antibodi yang lain yang harusnya di dalam berkombinasi dengan baik. Betul. Jadi memang itu yang sekarang sedang dicari oleh para ahlinya, bagaimana agar kita bisa mendapatkan berapa kalinya yang tepat, berapa miligramnya yang tepat, dan kemudian juga cara penyuntikannya, apakah harus melalui intramuskular atau melalui subQ misalnya, atau langsung ke perut mungkin saya nggak pernah tahu, kita belum tahu sampai mereka menemukan cara pemberian vaksin yang benar pun. Jadi ada 3 waktu, berapa jumlahnya, lalu melalui bagian yang mana, begitu. Itu bedanya apa? Kamu bisa cerita sih apa bedanya? Saya selalu di sini, sebelah kiri. Nah, bedanya apa tuh? Ini dengan ini perut kenapa? Apa? Oke, ini apa yang kita sebut dengan subQ ya. Ini tuh hampir nggak ada otot di situ. Nah, di sini melalui otot. Nah, ya ini kita jadinya ngomongnya harus mengerti dulu anatomi dan fisiologi. Kalau melalui yang di sini itu perjalanannya jauh dan panjang. Gitu. Kalau yang di sini perjalanannya lebih gampang, iya. Misalnya makanya ada suntikan, kalau kita maaf ngomong ya, mau punya anak, kita suka dikasih suntiknya langsung ke perut karena kebetulan dekat dengan rahim, misalnya begitu. Jadi itu ahli, saya bukan jagonya, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Harus diketahui apa yang mau dituju, tujuannya yang mana? Ya, mana yang harus dituju gitu, karena itu respiratori. Dan biasanya bagian sini jarang disuntik gitu ya. Nah ini kemana nih yang dekat dengan ini? Nah itu semuanya mereka lah ahlinya untuk itu gitu. Jadi kalau dalam penyuntikan itu ada apa yang disebut dengan right dose, kemudian dosisnya yang benar, lalu di mana tempatnya gitu,
Dan berapa kemudian kali? berapa kali ya gitu. Nah, so far yang saat ini setahu saya ya, tolong correct me ya, ada 3 company ya yang kita dicoba saat ini yang sudah fase 3, Pfizer, Moderna, dengan Johnson & Johnson. Apa betul? Saya tidak punya apa capability Informasi yang kamu dapat untuk bilang kayak gitu, karena apa sih namanya, saya pernah dengar Sanofi Pasteur juga bikin katanya begitu. Pasteur, Cuma sekarang lagi-lagi kalau ini kan siapa yang bisa approach rumah sakit tersebut, siapa yang bisa approach pemerintah dan sebagainya, itu sudah di bisnis, saya nggak begitu mengerti gitu. Tapi bukan cuma 3 perusahaan itu yang setahu saya yang mencoba membuat vaksin gitu. Cuma mana yang dipilih saya belum tahu gitu. Oke. Nah, pertanyaan saya nih, kamu kan tangani banyak orang kan, tentu ada yang bekas pernah sakit COVID, pasti kalian tes dia punya antibody. Selama ini yang kalian tes, 100% apakah semua orang yang kena COVID dan sembuh, semua mempunyai antibody apa enggak? Atau ada yang tidak? Hah? Enggak, kebanyakan enggak dalam saya. Saya tentu hanya sedikit. Pengalaman kamu? Enggak, gitu. Tidak semua, tidak 100%? Enggak. Oh, begitu. Ya, itulah makanya saya bilang, dalam menghadapi COVID ini, enggak usah ditambah hoax, ini udah sesuatu yang sulit gitu loh. Ini sulit untuk para ahli kita, sulit untuk para pemimpin kita, sulit mengambil keputusan karena memang dia nggak kayak penyakit-penyakit yang sebelumnya gitu. Yeah. Yang gampang diteliti, yang gampang digini. Ini agak sulit sedikit gitu loh. Jadinya begitu dia menyerang tubuh dia hilang, begitu nyerang tubuh dia hilang, dan dia strain-nya katanya bertambah terus, bertambah terus. Dan itu yang menurut saya tuh kita orang biasa bantu aja deh dengan yang protokol yang harus kita jalanin gitu. Jangan dibikin dengan berita yang berlebihan, jangan segala macam karena memang sulit gitu. Nah ini perlu sampaikan. Masalahnya kan sudah menjadi di umum kita terima bahwa semua orang yang sudah pernah kena COVID udah pasti ada antibody, jadi tidak akan COVID lagi. Jadi mereka sengaja sekarang tidak pakai masker kemana-mana. Kayak kemarin Presiden Trump juga sempat ngomong gitu. Ternyata tidak mesti begitu. Saya gini. Oke, Presiden Trump itu tidak bisa kita jadikan patokan secara umum. Nomor 1 dia presiden. Presiden tentu dokternya number one, the best. Dia punya tim, dia punya ini segala macam. Dia tidak seperti kita. Itu satu ya. Jadi jangan disamain. Trump aja 3 hari udah dilepas. Berarti gue boleh dong 3 hari dilepas. Enggak. Oke, itu kita cerita beda. Dia mungkin obatnya nggak tahu apaan ya kan? Itu satu. Yang kedua kemudian antibody dia sudah terbentuk atau enggak? Itu kan kita itu baru sedang mencoba gitu, sedang baru mentabulasi gitu. Berat misalnya ada 5.000 nih yang kita ambil jadi sampel. Mungkin ada 100 yang kena. Yang ada, tapi 4.900 lainnya enggak, artinya kan boleh dibilang sebagian besar enggak punya antibody. Ya kan, berarti nggak bisa diambil keputusan, orang udah kena COVID, antibody, nggak bisa. Makanya kita ini yang nggak ngerti, saya cuma perawat, saya bukan ahli di dalam sana. Sebaiknya nggak usah menambah-nambah atau membuat cerita-cerita, karena biarkan mereka bekerja, mereka ambil keputusan yang benar, sehingga kita cepat keluar dari pandemi ini gitu. Masalahnya begini, jadi dari pengalaman itu bagaimana? 50-50 atau kebanyakan atau kesedikitan atau bagaimana? I would say that people that in contact with me yang sudah selesai sakit COVID kebanyakan tidak terbentuk antibodinya. Saya hanya bisa bilang apa yang bersentuhan dengan saya. Yang belum saya nggak tahu. Iya. Of course. Jadi berapa persen kira-kira yang punya sekitar kira-kira aja? I know tidak ini spesifik. Saya bilang gini deh, jangan pakai persentase. Kasih gini, kalau saya punya 10 pasien yang kita periksa itu bisa 8 atau 9 yang nggak ada antibodinya. Yang benar, itu banyak banget. Iya, masa saya mau bilang banyak banget, gila. Oh iya,
Ya, iya gitu. Oh iya, Nanti ini bisa kita jadiin apa? Bisa kita itu jadiin. penelitian itu penting loh. Kita harus Ya, diberitahu ke orang. iya, Masalahnya sekarang bisa jadi salah persepsi. iya. Jadi orang-orang yang sudah pernah kena COVID, mereka sekarang berani banget kemana-mana malah tidak pakai ini sekarang karena Saya malah takut loh. Saya malah takut loh. kenapa? Mereka itu sekarang gini, simptomsnya sembuh, oke? Iya, Udah nggak pusing, udah nggak sakit, udah nggak gini, udah gitu. iya, Tapi di dalam itu ya. kita nggak tahu gitu. Kayak orang sakit asma kan, dia Apa cuma muncul lagi? dianterin gitu, tiba-tiba lagi gitu dia bisa keluar kan gitu. Walaupun asma nggak menular kan. Nah ya ini juga saya nggak bisa bilang itu salah, saya nggak bisa bilang itu benar, saya bukan ahlinya. Cuma saya itu meminta kesadaran gini, walaupun lu udah pernah kena deh, udah Tetap pernah pakai. apa, pakai aja lah dulu gitu, sampai kita tahu, sampai kita jelas secara ilmiah itu dinyatakannya apa gitu. Untuk sementara saling bersabar, saling berbuka diri untuk saling jaga gitu, Bu Cek. Itu yang Nah, aku saya tanya, pernah nggak ada orang seperti saya yang udah pernah mendapat vaksin gitu, yang Mm-mm. apa ini, terus kemudian sakit? Ada nggak? Ada pernah Itu cerita? saya nggak pernah dapat di dalam chat saya belum pernah dapat itu, jadi saya nggak tahu gitu loh, Oh ya, nggak tahu. saya kaget. Tapi kamu pernah dengar bahwa orang yang divaksin juga belum tentu akan keluar antibodinya? Kalau itu saya tahu karena apa namanya beberapa teman saya Ya, ikut gitu. Saya sayangnya nggak apa sih. Saya waktu itu ingin ikut juga tapi saya nggak qualified gitu. Saya nggak qualified karena untuk itu ingat kan ada di cek darah, ada diukur badannya, ada segala macam. Saya untuk sebuah kondisi saya nggak qualified untuk itu. Jadi saya nggak ikut sendiri, pinginnya saya sih ikut ya, kayak Bucek gitu. Tetapi di antara beberapa teman-teman saya di kelompok perawat, itu yang ikut rata-rata pulang bilang, gue nggak punya antibody, I don't have it, so ya gitu. oh jadi is common ya? Saya kira hanya saya aja yang kayak gitu. Enggak, Oh, gitu. oke. Di lingkungan saya ya, saya bicara di lingkungan saya gitu Of ya. course, kita kan bicara apa yang kita terasa, yang Tahu, kita ini. ya, We don't know about other people ya, yang ya, akan kita ini. ya, Ternyata di tempat kamu juga, teman kamu juga divaksin, ya, belum tentu ada antibodinya juga. ya, nggak ada gitu. Apa mungkin karena mereka kena placebo? Eh, Tunggu deh. Kayaknya 3 doing placebo, 1 is real vaksin. Gitu. Berapa? 3 placebo, 1 real vaksin. Dan nggak ada. Gitu. Iya Yang kayaknya. terbalik, bukan 1 placebo, 3 vaksin. No, maksudnya orangnya nih yang saya bicara Iya, orang. iya, Ya, iya, persentasenya. Jadi enggak, yang 25% teman saya itu enggak. vaksin, 3 Gitu. placebo. Kayaknya enggak, karena gini, mereka itu ada kalau nggak salah ada 9 orang ya. Saya juga nggak hafal karena saya nggak masuk banget. Ada 9 orang. Ya. Dari tempat saya yang mau itu ada 4. 1 kenanya vaksin, 3 placebo, tapi dari 9 semuanya saya nggak tahu gimana gitu, karena itu di dalam. Oh, kebetulan mungkin yang kamu itu 1 vaksin, 3 placebo. Ya, Belum tentu itu yang dilakukan di klinik. enggak, karena mereka dalam grup juga kan, Bucek juga dalam grup pasti kan ada grup-grupnya juga, itu ada hitungannya pasti gitu. Ya. Waktu saya ke sana, saya kaget. Mm. Jadi saya masuk, saya kan expecting banyak orang. Nggak ada orang loh, cuma saya sendiri. Saya bilang, hah? Kenapa cuma saya sendiri ya? Jadi kalau itu masalahnya di Amerika ini, ya. segala tindakan yang berhubungan dengan badan orang dan kesehatan orang itu kita itu harus tunduk kepada hukum kerahasiaan atau privacy. Jadi Bucek itu sebetulnya sudah ada dalam tabulasi. Mungkin 10 orang di dalam itu yang sama-sama dikasih 10, ada 10, nanti ada ini 10, tapi nggak pernah ketemu begitu loh. Oh, begitu. Nah, kita bisa ketemu karena kita sesama perawat, kita ngobrol jadinya gitu loh. Kalau tidak ketemu ya. Iya, gitu. Nah, wah, itu sangat berguna nih infonya. Iya. Nah, yang berikutnya saya mau tanya, saat ini di tempat kamu, si A datang, udah COVID, kalian berikan apa? Apakah dikasih steroid, dikasihkan domivir, dominisir, something itu, atau dikasihkan klorid, pil kina? Nah, itu semuanya serba lagi tergantung symptoms, tergantungnya orang gimana gitu loh. Okay. Kan yang kena tuh segini, ya, betul. segini, sampai dada ya segini. Ya.
Nah, sekarang dia udah diserang di bagian mana? Nah, itu bukan saya perawat, Ya. itu sang dokter yang akan menentukan dia harus dikasih obat ini. Saya dipanggil Diani di sini. Diani, you give this segini banyaknya karena dia symptoms-nya cuma sampai sini. Oh, yang ini kamu harus melakukan tindakan yang lebih jauh lagi karena mungkin maaf ngomong nafasnya itu sudah hampir habis gitu loh. Jadi itu semua kita nggak bisa bilang rata semua, tergantung situasi dan pasien itu dalam keadaan apa. Tapi betul, confirm memang ada 4 macam obat itu. Ada remdesivir, ada yang kina, ada itu juga tetap dipakai juga pil kina itu. Jadi gini, saya nggak bisa confirm ada berapa jenis obat yang dipakai oleh dokter gitu, karena yang saya tahu hanya dokter-dokter yang berada di rumah sakit saya kan. Yeah. Nah, bagaimana itu dokter di luar atau segala macam, dan jangan lupa ini apapun itu pasti ada sentuhan terhadap peraturan pemerintah dan bisnis sendiri gitu. Jadi sekarang rumah sakit saya yang approach what gini, nah ya itu pasti itu yang dipakai gitu. Itu normal, itu biasa begitu. Oh begitu. Jadi setiap rumah sakit itu beda-beda cara penanganannya berarti ya. Jadi bukan standar. Ya untuk COVID agak sama lah. Karena semua orang masih bingung dan cuma terbatas obatnya kan yang dipakai kan. Jadi standar biasanya yang 4 itu aja gitu. Tetapi kalau kita bicara orang sakit gitu, mungkin kalau ada yang datang ke tempat kami sakit flu, kita suntiknya dengan fluak. Yeah. Yang satu lagi mungkin suntiknya dengan fluoxin. Isinya sama tapi pabriknya beda-beda, namanya jadi beda-beda. Begitu. Apakah betul yang klorokin itu pil kina di Indonesianya kita? Karena saya kan dari Papua, jadi kita di Papua kan selalu malaria tuh ya kan? Ya. Saya juga pernah kena malaria waktu kecil gitu. Saya juga. Pil kina kita tuh biasa gitu loh. Ya. Selalu minum. Apakah itu sama dengan pil kina di Indonesia dengan sini sama? Saya nggak berani ngomong apa-apa tentang itu karena saya bukan ahli obat ya. Saya bukan ahli obat. Saya nggak tahu isinya itu apa. Gitu. Oke, wow. Tapi itu, nah, bagaimana dengan plasma? Apakah ada di terapi plasma di tempat kamu juga? Biasanya terapi plasma itu sudah beda tempat, sudah beda departemen dari saya. Saya pribadi tidak pernah melakukan itu. Tapi ada, jangan salah ada. Cuma saya nggak pernah dan saya nggak bisa bercerita panjang tentang itu. Itu tidak ini, bukan karena orangnya semakin akut dikasih plasma atau orang semakin kaya dikasih plasma atau bagaimana? Saya asuransinya lebih bagus dikasih plasma. Saya nggak tahu itu ya, nggak tahu. It's fine, ya, it's fine. Sorry. Ya, infonya. Saya cuma bisa cerita apa yang saya tahu gitu. Ya, thank you. Tapi ya, akhirnya apa miskonsepsian yang menurut kamu yang sering terjadi di masyarakat yang menurut kamu harus dibetulkan? Apakah itu? Wah, ini dari sudut pandang apa nih? Dari sudut pandang kamu aja sebagai. Oke, saya cuma mau bilang dari sebagai nurse atau apa sebagai Dita? Apa yang miskonsepsian yang sering? Saya cuma mau bilang begini. Terlepas gitu ya dari sudut pandang politik itu adalah konspirasi atau itu teori atau apalah perang antar negara segala macam. Yang pasti COVID itu ada. Oke. Gitu. Jadi COVID itu ada gitu. COVID itu ada gitu. Okay. Saya sebagai seorang perawat, saya menangani banyak. Ya saya lihat dan saya sebagai orang yang pertama yang tahu ada COVID itu. Okay. Nah, sehingga kalau COVID itu ada, terserahlah si para presiden ini apa itu segala macam yang melakukan teori dan konspirasi segala macam itu biarin aja. Yeah. Yang penting kita menjaga protokol. Oke. Gitu. Menjaga protokol kita semua udah tahu deh apa pakai mask, jarak distance, cuci tangan dan seterusnya itu kita udah tahu itu. Kemudian ketika kita merasa ada yang nggak benar, terutama kalau diserang adalah di bagian sini, cepat-cepat ke dokter gitu sehingga cepat diselamatkan gitu loh. Nah, yang paling penting
kita tahu diri kita. Kalau kita udah punya precondition, kita punya diabetes, kita punya cancer, kita udah tua, kita ya itu sebaiknya mengurangi banget keluar kalau nggak penting gitu loh. Di ininya karena kitanya udah rapih memakai protokol yang seharusnya, kita nggak tahu orang lain yang kita temui di luar rumah. Itu sih kalau menurut saya. Ada, COVID ada. Gitu. Ya, sekali lagi ini dengan Dita, Yes. orang Indonesia kita di Texas, yang banyak memberikan info-info dengan cerita-ceritanya yang menarik, juga yang banyak membantu orang-orang Indonesia diaspora yang lagi dalam kesusahan. Terima kasih Dita untuk apa yang kamu lakukan untuk community kita. Ya, bye. Terima kasih. Bye, thank you. Bye.